Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Rabu 5 Mei 2021 akan diadakan sidang ujian skripsi yang berjudul Desain Pengelolaan Risiko pada Usaha Pengolahan Kopi UD Perinces di Kabupaten Pamekasan. Perkenalkan, nama saya Emali Masur Sidik. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji 1 Ibu Novi Diana Badrut Tamami SPMP, dosen penguji 2 Bapak Dr. Fuad Hasan SPMP, dan juga dosen penguji 3 Ibu Dr. Elis Fauziah SPMP. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 5 poin utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua yaitu tinjauan pustaka, ketiga yaitu metode penelitian, keempat yaitu hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu penutup. UD Perinces merupakan salah satu industri pengolahan kopi di Kabupaten Pamekasan yang memiliki daya saing cukup baik dalam menawarkan produknya. Hal tersebut karena produk kopi potreh yang dihasilkan UD Perinces diproduksi menggunakan biji kopi pilihan dengan campuran jahe Madura dan pinang muda. Lokasinya terletak di Jalan Nugraha, Gang Melati 1, nomor 67, Pamekasan. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan Indonesia yang berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber perolehan devisa negara, dan sumber pendapatan bagi petani maupun pelaku usaha lainnya. Menurut data Kementerian Pertanian 2019, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar dunia dengan angka produksi mencapai 729.000 ton pada tahun 2019. Sedangkan hasil riset BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah konsumsi kopi instan per kapita di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Tingginya peluang industri kopi di Indonesia juga diikuti dengan meningkatnya industri pengolahan kopi, salah satunya yaitu UD Perinces. UD Perinces merupakan salah satu industri pengolahan kopi di Kabupaten Pamekasan yang memiliki daya saing cukup baik dalam menawarkan produknya. Racikan produk kopi potreh menjadi keunggulan tersendiri bagi UD Perinces. Namun, melihat data produksi kopi potreh UD Perinces periode 2016 sampai 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini menjadi indikator adanya risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh UD Perinces. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini yaitu: yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber risiko, kedua, menganalisis tingkat risiko, dan yang terakhir, merumuskan desain pengendalian risiko yang terjadi di UD Perinces. Poin kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan membahas tentang risiko, sumber risiko, pengelolaan risiko, dan penelitian terdahulu. Risiko merupakan kemungkinan dari suatu kejadian dalam kurun waktu tertentu yang menyebabkan kerugian. Hal ini dikemukakan oleh Badariah et al. Tahun 2012. Terdapat 5 sumber utama risiko bisnis di sektor pertanian, yaitu risiko produksi, risiko finansial, risiko pasar, risiko sumber daya manusia, dan risiko kelembagaan. Hal ini dikemukakan oleh Usman et al. Tahun 2017, Sari dan Pardian tahun 2018, serta Meli dan Hadiguna tahun 2019. Sedangkan menurut Panggabean tahun 2020, pengelolaan risiko disebut juga sebagai pendekatan terstruktur untuk menentukan langkah terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Penelitian tentang risiko telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Fauziah tahun 2010 pada usaha tani tembakau di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa petani yang menyukai risiko memiliki tingkat produktivitas yang lebih besar daripada petani yang takut terhadap risiko. Poin ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yang pertama yaitu diagram Fishbone. Merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui penyebab masalah yang dapat mempengaruhi suatu usaha. Kedua yaitu aproksimasi expert opinion yang memiliki beberapa langkah. Yang pertama, menanyakan kepada responden tentang risiko dalam bentuk skala dan bobot. Kedua, menganalisis nilai yang didapat dengan rumus kontur tahun 2008. Ketiga, penentuan status risiko. Dan yang terakhir, merumuskan strategi pengelolaan risiko.
Berikut merupakan skala dan bobot dari probabilitas dan dampak risiko. Probabilitas dan dampak risiko memiliki bobot sangat besar hingga sangat kecil, atau dari angka 5 hingga 1. Rumus kontur yang digunakan untuk probabilitas dan dampak risiko yaitu O ditambah 4M ditambah P per 6. Sedangkan pemetaan risiko terdiri dari sumbu vertikal dan sumbu horizontal, atau dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Poin keempat yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah sumber-sumber risiko, kedua, analisis tingkat risiko, dan yang terakhir, desain pengendalian risiko. Sumber risiko produksi terdiri dari pemenuhan bahan baku, penggunaan teknologi, tata letak produksi, kualitas produk, dan kerusakan produk. Sumber risiko pasar terdiri dari harga jual produk, permintaan pasar, perilaku konsumen, pesaing kopi, dan jaringan pemasaran. Sumber risiko kelembagaan terdiri dari kebijakan pemerintah, hubungan kemitraan, izin lembaga, terbatasnya lembaga keuangan, dan ketersediaan lembaga informal. Sumber risiko SDM terdiri dari kesalahan proses produksi, pengetahuan dan keterampilan, ketersediaan tenaga kerja, kecelakaan kerja, dan konsistensi perusahaan. Sumber risiko keuangan terdiri dari ketersediaan permodalan, pencatatan produksi dan keuangan, tenggang waktu pembayaran, sertifikasi pangan industri, dan desakan ekonomi. Berikut merupakan tingkat risiko pengolahan kopi Uday Princes. Risiko tertinggi adalah risiko SDM. Risiko sedang yaitu risiko pasar dan keuangan. Dan risiko terkecil yaitu risiko produksi dan risiko kelembagaan. Desain pengendalian risiko produksi. Sumber risiko pemenuhan bahan baku melalui strategi preventif dengan mengadakan kerjasama dan menyediakan stok bahan baku. Penggunaan teknologi melalui mitigasi dengan mengganti peralatan sederhana ke modern. Kualitas produk melalui preventif dengan meningkatkan kualitas produk. Kerusakan produk melalui preventif dengan pembaharuan kemasan lebih baik. Desain pengendalian risiko pasar. Sumber risiko harga jual produk melalui mitigasi dengan mencari informasi di pasar. Permintaan pasar melalui preventif dengan menyediakan stok sesuai permintaan konsumen. Pesaing kopi melalui mitigasi dengan membuat produk lebih bagus. Jaringan pemasaran melalui preventif dengan memperbanyak akses distribusi. Desain pengendalian risiko kelembagaan. Sumber risiko kebijakan pemerintah melalui preventif dengan mengikuti program dan memenuhi seluruh persyaratan. Hubungan kemitraan melalui mitigasi dengan melakukan perjanjian dengan tenggulak atau reseller. Izin lembaga melalui preventif dengan mendatangi dan meminta izin usaha. Terbatasnya lembaga keuangan melalui preventif dengan pandai memilih lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Ketersediaan lembaga informal melalui mitigasi dengan memperbaiki sistem dan prosedur. Desain pengendalian risiko SDM. Sumber risiko kesalahan proses produksi melalui mitigasi dengan melakukan proses produksi sesuai prosedur. Pengetahuan dan keterampilan melalui preventif dengan mengembangkan SDM dengan mengadakan pelatihan. Kecelakaan kerja melalui mitigasi dengan memperhatikan keselamatan kerja. Konsistensi perusahaan melalui mitigasi dengan memperhatikan komposisi bahan baku, kualitas dan standar mutu produk. Desain pengendalian risiko keuangan. Sumber risiko ketersediaan permodalan melalui mitigasi dengan peminjaman dana ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Pencatatan produksi dan keuangan melalui preventif dengan melakukan pencatatan sederhana. Tenggang waktu pembayaran melalui mitigasi dengan memberi batas waktu dan disiplin melakukan pembayaran. Sertifikasi pangan industri melalui preventif dengan menyediakan dana khusus untuk program sertifikasi pangan industri.
desakan ekonomi melalui preventif dengan tidak menggunakan laba hasil produksi. Poin terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian yang pertama adalah terdapat 5 sumber risiko yang terdiri dari risiko produksi, risiko pasar, risiko kelembagaan, risiko SDM, dan risiko keuangan. Sedangkan tingkat risiko yang paling berpengaruh adalah risiko SDM dan risiko pasar. Kemudian diikuti oleh risiko keuangan, risiko produksi, dan risiko kelembagaan. Desain pengendalian risiko yang pertama melalui strategi preventif seperti mengembangkan SDM dengan mengadakan pelatihan. Kedua, strategi mitigasi dengan melakukan proses produksi sesuai prosedur, memperhatikan keselamatan kerja, dan memperhatikan komposisi bahan baku, kualitas, dan standar mutu produk. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yang pertama, diharapkan penyuluh memberikan materi dan pelatihan demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM. Kedua, UD Princes diharapkan memiliki SOP pengolahan kopi, terdapat jaminan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja, dan adanya pengendalian kualitas dan pemilihan komposisi bahan baku yang tepat. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dalam mengikuti sidang ujian skripsi pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji 1 Ibu Novi Diana Badrut Tamami SPMP, dosen penguji 2 Bapak Dr. Fuad Hasan SPMP, dan dosen penguji 3 Ibu Dr. Elis Fauziah SPMP. Terima kasih telah mendukung saya dalam kesuksesan sidang ujian skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.